Gitu doang ya. Oke. Kok 40 menit doang? Rasanya bayar. Wah, yang belum bayar lagi. Ini udah kerekam ini. Kok nge-lag Mas Sudar? Kok Jadi instabil? nge-lag. Jadi nge-lag Mas Sudar. Kok instabil sih? Nah, sekarang oke nih. Oh, udah stabil sekarang. Aman. Oke. Bentar. Produk. Kita sebentar. Oke lah. Sip. Kita mulai. Ini udah muncul rekaman semua di situ ya? Ada Udah recording. dong. Udah. Oke. Udah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Hey. Kabar. Ya, putus. Bisa. Error. Chat GPT-nya. Trafficnya lagi gede di US berarti. Benar. Enggak, katanya lagi deploy atau apa gitu dari kemarin itu. Oh iya. Iya di forum Discord-nya dibahas kok itu. Wah, Apa nih bahas update apa lagi nih? nih, makin gede. Bahas ChatGPT. Bahas Chat GPT. Wah, Bisa. baru dapat pendanaan. Kenapa bisa Microsoft. ini ya? Oh iya. Iya kan? Iya. Chat GPT. Ya, jadi katanya sih si Microsoft nyuntik dana berapa ratus miliar dolar gitu ya. Kalau dirupiahin 14 triliun lah kurang lebih katanya sih gitu. Isunya. Nantinya mau kolaborasiin sama browser Microsoft-nya dia. Oh. Aku kira ini disinkronin sama programnya Bill Gates yang microchip itu disuntik di nyamuk. Hah? Yang mana? Belum ada bahasan itu. Belum nemu artikel itu. Oh, belum nemu artikel. Ada itu. Oke. Tapi bagus sih Chat GPT. Maksudnya kenapa bisa Kenapa dia pas rilis langsung banyak orang yang pakai gitu? What makes it good? Karena produknya ini momentumnya pas gitu. Nggak nunggu semua perfect, yang penting momentumnya pas, terus fungsinya jalan dulu. Masalah trafficnya tinggi terus down kan waktu awal hype banget, banyak yang akses, tiba-tiba down gitu ya. 502 bit gateway gitu. Tapi kesini dihandle kan kemudian hari gitu. Jadi ada trafficnya lagi tinggi gitu. Nanti cek lagi ya beberapa saat lagi gitu kan. Jadi menurut saya mah momentum si ChatGPT ngerilis produknya pas gitu. Apa karena berat 2023 banyak AI gitu maksudnya? Dari isunya mah dari 2021 sih AI mah. Cuman AI NLP-nya kan dikembanginnya udah lama. Cuman hype-nya dari 2021 tuh. Semenjak pandemi lah banyak riset terkait AI.
boomingnya pas akhir tahun kemarin 2022. Kalau baca-baca di artikel sih gitu katanya ya. Jadi kalau menurut saya mah momentum rilisnya teh pas gitu ya. Lagi hype-hypenya rilis terus banyak karena pasaran di US dulu waktu kemarin tuh terus banyak pegiat tech yang pakai itu gitu ya di startup besar, banyak yang bikin artikel-artikelnya, reviewnya ya di entah itu di Instagram, di TikTok, LinkedIn juga ada, tapi LinkedIn belakangan sih banyaknya Instagram sama TikTok, jadi makin banyak yang make gitu. Lebih ke boosting pas masuk ke Indonesianya ya, tapi kalau di US-nya kayaknya udah lama sih. Udah lama ya. Itu berarti mereka bisa ini juga kali mereka bikin tapi bikinnya nggak sekedar bikin gitu, jadi kayak ada riset dulu kan. Sebenarnya banyak juga kan kayak dialog flow juga mereka juga bikin kan, terus ada with AI juga bikin, ada yang Facebook itu juga bikin, tapi mereka yang booming jangan-jangan mereka riset dulu gitu kan. Facebook. Iya. Bisa jadi betul. Karena apa ya, kalau dilihat tuh kan kita tapi udah pernah ada ini belum sih AI sebelum chat GPT gitu ya? Udah ada belum ya? Sudah ada. Kalau riset mah ada, pasti ada. Udah ada ya? Udah ada. Kalau di lab atau riset mah pasti ada gitu. Cuman nggak go public kayak ChatGPT gitu kan. Nah, kenapa di public? Kalau asumsi gue sih kebanyakan ya, asumsinya lebih ke arah memang lihat market gitu mereka. Marketnya kan itu bisa jadi analitik juga ya. Maksudnya dalam artian orang seringnya atau banyaknya tuh nge-search apa sih itu di Google, itu kan punya Google gitu ya. Google pasti punya data analitik orang seringnya nge-search apa, atau kebanyakan orang itu apa yang dicari gitu. Nah, ChatGPT ini mungkin memanfaatkan hal serupa gitu ya dengan jawaban AI atau dengan jawaban tadi ya metrik-metrik parameter yang diasumsikan tadi gitu. Kan itu kan nyarinya ke internet juga kan, si ChatGPT ini. Dia punya database cukup besar gitu dengan hasil tadi ya query ke internet, terus dia susun sebagai kata-kata dan outputnya ke publik gitu. Nah, bisa jadi yang punyanya itu atau orang yang di belakangnya yang bikin ChatGPT ini awalnya mungkin pengen tahu di dunia ini gitu ya. Kebanyakan orang itu problemnya apa gitu. Problem apa yang mereka punya ya, entah itu terkait produk mungkin ya, atau entah itu terkait masalah keseharian gitu. Dan pasti kalau kita publik satu produk baru gitu ya keluar ke publik gitu, dengan asumsi misalkan ke sosial media dulu gitu, orang pasti akan langsung nyoba lah istilahnya, nyoba dengan problem yang dia miliki gitu. Misalkan tadi bertanya gitu ya, bertanya ke ChatGPT terkait ya, contoh mungkin kalau di produk dia nanya produk apa yang kira-kira akan hype dalam tahun ini misalnya itu, atau produk apa sih yang kalau kita nyari problem orang, kita bisa nge-solve itu. Nah, biasanya itu nanti akan dijadikan satu database analitik untuk si yang punyanya. Kalau datanya udah banyak, gitu ya, misalkan udah nyampe 20% data orang sedunia udah bisa mengakses, nah, biasanya sedikit-sedikit nanti datanya akan diambil dan dijadikan penikmat buat mereka. Atau jadi asumsinya ya datanya akan jadikan AdSense mungkin, atau akan dijadikan ya query nantinya ke user gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Dan ya contoh lah gitu ya, kayak Facebook dulu, zaman dulu gitu ya, produknya Facebook itu kan nyasarnya ke kampus gitu ya, kampus di Amerika. Terus kan nggak lama kita kalau mau masuk Facebook dulu harus nge-link ke kampus. Kita kampusnya di mana gitu. Misalkan ITB gitu ya. Berarti kan kita baru bisa networking ke ITB dan kita bisa masuk ke Facebook dulu ya. Itu zaman 2006, 2007 kalau nggak salah seperti itu. Dan akhirnya kan arah produknya berbeda gitu. Arah produknya berkembang ke arah tadi go public gitu ya.
Terus jadi dari GoPublic dia nyari query buat supaya jadi AdSense atau jadi iklan gitu ya. Mereka akan menyocokkan si kebiasaan orang gitu ya. Kebiasaan orang kalau di Facebook seperti apa ya, mungkin di ChatGPT juga sekarang lagi nge-research kebiasaan orang banyaknya kemana gitu. Nanti akan masuk ke ranah ads-nya atau ke ranah iklannya yang akan disasar. Bisa jadi nanti sasarannya akan lebih tepat itu. Kalau kita sering bertanya terkait apa gitu kan, nanti ChatGPT akan ngejawab ya sesuai harapan kita gitu dan pas itu jawabannya. Kemungkinan akan seperti itu. Asumsi gue ya, ini akan ke arah sana. Menariknya ya ChatGPT ini belum punya kompetitor gitu ya, dalam artian yang go public, baru dia sendiri kan. Mungkin nanti ada dari Google mungkin akan bikin gitu. Dari dari kompetitor lain mungkin dari Facebook akan bikin. Pasti kan seperti itu ya. Dan mereka akan bersaing terkait udah bikin juga ya, tuh. Udah punya juga betul. Meta AI kan sama Google AI. Betul. Arahnya sama Ya udah sih berlomba-lomba ya sebenarnya. semuanya. Betul. Sampai-sampai kan kemarin timnya Google sendiri udah ngasih itu ya, red flag lah. Bahwa ini ada threat yang mengancam mereka gitu ya, si ChatGPT sampai CEO-nya bilang ngumpulin semua tech yang paling jago-jagonya dan tim research sama tim tim X-nya ya, Google, tim rahasia Google X. sudah kalau Google X juga dipanggil dikumpulin katanya untuk ngebuat dan menyaingi produknya si ChatGPT ini. Wah, kita juga ada ya, jangan lupa kita ada GitHub. Nah, calon Google X. Tapi itu kayak ini nggak sih? Kayak Google itu nge-announcement kayak gitu tuh kayak terlalu lebay nggak sih sebenarnya? Soalnya kan bayangin aja dia udah pemain internet dari tahun kapan gitu. Masa kalah sama ChatGPT? Artinya kan sebenarnya kalau udah raksasa kan tinggal bikin set gitu kan udah jadi kan sebenarnya. Ya nggak sih? Tapi kasusnya nanti kayak Yahoo sih. Yahoo juga dulu kan raksasa banget kan? Betul. Terus BlackBerry juga ya muncul raksasa Google, banget ya. Iya. Bener. Betul. Terus muncul Google ditawarin waktu itu berapa ya? Google-nya yang nawarin $2 juta apa? Iya. Jual Google ke Yahoo. Google Yahoo ke Google. Yahoo ke Yahoo Google ke ke Yahoo. Yahoo Google ke Yahoo. Google ke Yahoo 2 juta ditolak terus ternyata Google yang gede. Jadi kayaknya threats-nya sih ya bisa diperhitungkan sih kalau ChatGPT ya. Benar nggak sih? Yep, betul. Apalagi udah nerima suntikan dana ya dari Microsoft belakangnya. Iya. Gitu. Itu juga berlomba-lomba kayaknya. Benar. Padahal baru di-launch November kan kemarin akhir tahun lalu. Tapi langsung langsung. Tapi balik langsung ke awal. Lagi tadi ke topik kita di awal. Wah, ini kita lupa announce topiknya. Topiknya apa Mas Dar? Tadi? Iya, bener. Kita juga belum kenalan juga sih sebenarnya. Iya, belum kenalan langsung ngobrol aja ya. Oke. Iya, langsung ngobrol aja. Jadi hari ini adalah podcast kita pertama kali ya. Podcast kita pertama kali di Gits ya. Nah, sebenarnya ada sih sebelumnya ada podcast juga dari Mas Ray di Spotify, tapi kayaknya kita mau bikin lagi dan memang arahnya ke something yang baru ya, tentang produk, tentang technical dan culture juga gitu ya. Nah, mungkin kenalan dulu kali. Namaku Sudar, terus siapa nih yang mau kenalan lagi? Nah, siapa nih? Nah, siapa ya? Ayo. Halo semuanya, aku Rifki. Tukang ngoding. Halo semuanya, aku Bayu Setiaji ya. Di Gits ada 2 Bayu soalnya. Bayu Setiaji yang nge-support Mas Sudar nih. Sekarang di Gits. Bantuin Mas Sudar. Halo guys, nama gue Adi Gunawan, tribe lead ya di Gits Indonesia. Ya semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman dan jadi insight juga ya buat teman-teman nantinya.
Tuh. Oke. Oke, hari ini temanya tentang tadi kan kita sebenarnya ngobrolin ChatGPT. Timingnya dia pas. Kemudian kayaknya tadi dia baca ini juga ya, baca apa namanya obstacle AI saat ini gitu. Terus akhirnya dia bikin Betul. ChatGPT gitu. So, Nah, sekarang nih kita lagi akan ngebahas tentang understand your product solution. Nah, jadi kan ChatGPT ini adalah sebuah produk, tapi sebenarnya produknya nge-solving obstacle gitu ya. Jadi dia sebenarnya ngerti sama solusi Betul. yang dia bikin. Tapi kayaknya di lapangan banyak juga ya kayaknya yang bikin startup terus collab itu bisa jadi kan salah satunya mereka bikin produk tapi nggak ngerti sebenarnya. Mereka tuh mau nge-solve apa gitu kan ya. Gitu. Nah, kira-kira nih dari kalian ya, pernah ketemu kasus kan sih? Kita kan sebenarnya software host ya, kita tidak mungkin software host, mungkin ada beberapa juga klien-klien kita juga sebenarnya. Mungkin sebelumnya nggak ngerti, kita bikin ngerti gitu, atau sebenarnya kekeh pengen nggak ngerti, terus juga ya udah lanjut aja gitu, akhirnya nggak kepake juga gitu. Nah, gimana? Ada cerita nggak nih? nah Dari ini siapa biasanya dulu? dari para PO dan triplet nih. Iya. Ceritanya banyaknya. Mas Ari dulu deh yang banyak kasusnya tuh kayaknya. Nah, Mas Ari banyak kasusnya Eh, yang udah ada di Dulu dia. pernah sih ada klien ya yang ya mungkin mereka lagi nyari long term partnership gitu ya. Dalam artian sebenarnya secara produk mereka udah punya gitu ya dan udah nge-solve problemnya mereka ya di internal gitu. Cuman dari produk tersebut biasanya isu paling utama itu costingnya tinggi gitu ya. Karena produk yang dipakai sama mereka waktu pas kita datang gitu. Mereka tuh aservice gitu. Jadi mereka tidak tahu apa yang di dalamnya gitu ya, tapi tahu gimana si produk ini yang mereka pakai itu outputnya tuh seperti ini gitu, outputnya yang sesuai yang mereka harapkan. Tapi ketika ada masalah gitu ya, ketika ada problem teknis gitu, mereka tidak bisa nge-solve sendiri karena ya aservice gitu harus harus bilang atau harus ngomong atau harus report ke yang punya si produknya gitu. Nah dari situ terbentuklah keinginan buat bikin custom produk gitu atau custom solution yang pengen mereka ciptakan. Datanglah ke kita ngobrol gitu ya, kenapa gitu ya, dan kita coba bantu untuk bikinkan satu produk atau suatu solusi gitu ya, satu solusi yang sama gitu, dengan service yang mereka miliki, tapi mereka ingin ngepangkas budget OPEC-nya mereka gitu. Dan dari sini ini sebenarnya kalau kita lihat ya, atau kalau aku bayangkan gitu, mereka tuh buang uang sebenarnya karena eh, ini ini udah jadi gitu ya, pengen dibikin lagi. Terus yang ngebikin tuh bukan kita doang, bukan satu vendor gitu. Tapi si vendor ini disuruh kompetisi dengan vendor satu lagi, membuat produk yang sama atau ngebuat solusinya yang sama. Kan jadinya aneh gitu ya. Kalau kalau kita bayangin mereka mau ngeluarin uang di atas 1 M gitu, untuk dua vendor dengan solusi yang sama. Apa sih yang dicari? Gitu. Kadang-kadang kan mikir juga, yang dicari apa? Gitu. Solusi kan kalau mau bikin solusi ya udah satu aja. Kalau mau Mungkin bikin kayak produk ya udah fokus apa ke sih yang satu dicari di produk. dunia gitu kan jadinya. Apa sih yang dicari? eh, Dan akhirnya benar-benar. memang dua-duanya jadi gitu. Maksudnya kita yang buat itu jadi gitu kan. Maksudnya goalsnya tercapai gitu sebagai solusi. Gitu. Terus yang satunya lagi vendornya juga tercapai gitu sebagai solusi. Ternyata gitu yang dicari itu bukan solusinya dari produknya kita gitu, tapi tadi long term apa ya, long term journey atau long term partnership bareng kita gitu. Gimana caranya nanti nge-maintain si produk gitu ya, gimana nanti solution yang udah ada saat ini bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya.
atau bisa grow up lebih tinggi dengan apa ya, dengan isu-isu yang ada di internal gitu. Nah, mungkin gitu ya, produk dan solution ini tuh satu step awal gitu ya, untuk tadi ya kita bisa apa ya, ngebikin roadmap atau ngebikin journey lebih jauh gitu untuk apa ya, untuk nge-solving problem yang ada di sekitar kita. Ya banyaklah contohnya gitu ya, yang go public atau yang business to customer gitu ya. Banyak yang nge-solving problem-problem sederhana gitu, isu-isu sederhana yang sebenarnya itu udah berjalan seperti itu, udah aman, udah oke gitu. Tapi dengan adanya produk digital atau solution digital gitu kan, lebih mempermudah orang untuk apa ya, untuk berjalan gitu, atau untuk melangkah lebih jauh gitu. Nah, harapannya ya mungkin kalau dari gua, apa sih produk dan solution itu gitu ya, pemahamannya yaitu step basic gitu ya, atau step awal kita untuk mencetus atau menciptakan ya suatu dunia baru atau suatu ekosistem baru. Mungkin itu sih untuk pembukaan. Tapi mungkin pertanyaan ya. Boleh ada tanggapan. Nih, sebenarnya kan tadi berarti udah bikin produknya tapi akhirnya jadi buang-buang uang ya, karena Iya, betul. Produknya nggak fit kan, maksudnya nggak ada yang ngejual. Itu alasannya apa? Karena nggak ada yang ngejual, apa karena produknya emang nggak laku aja? Itu apa aja sih kira-kira? Kalau produk internal gitu ya, kalau di internal itu yang di apa ya, yang disebut, yang difokusin utama itu ngedecrease suatu proses gitu ya, suatu proses di internal. Gimana caranya ngesimpli atau ngesimpli satu proses di internal supaya lebih fit. Nah, waktu pas bikin 2 produk atau waktu pas sebenarnya solusinya udah punya mereka gitu, tapi ya tadi problemnya finansial gitu ya, problemnya cost yang di-spend ke aservis tadi. Aservis tadi itu ternyata costnya tinggi gitu. Gimana caranya supaya tinggi di awal aja, nanti kesananya ya kita cuma tinggal maintain aja, tinggal OPEX-nya aja gitu, maintain-nya kayak gimana gitu kan. Kalau ada penambahan satu fitur atau satu modul baru ya nggak serumit kalau kita beli servis kan, atau servis kan harus ada training dulu lah gitu ya, harus kita coba bisnis flow-nya, kita harus disamain dulu dengan si produknya apakah match atau enggak, kalau enggak match berapa persen yang harus di custom kan, kayak gitu ya. Tapi kalau kita buat satu solution gitu ya, match dengan bisnis prosesnya perusahaan, itu kan akan gampang ya kalau kita akan nge-custom atau ngerubah gitu ya, bisnis proses yang udah jadi ke dalam bentuk digital atau ke dalam bentuk solution digitalnya tadi. Nah, proses tadi buang-buang uang itu sebenarnya lebih ke arah cari partnership yang akan long term kerjasama bareng mereka. Biasanya sih kayak gitu ya. Jadi kalau ada satu klien, gimana caranya supaya kita bisa lebih lama bergandengan gitu, atau lebih lama kita kerjasama gitu. Nah, mereka tuh pasti akan cari mana sih yang terbaik untuk kita selalu kalau ada problem di sisi klien gitu kan. Di vendor ini tuh rela bantu gitu ya. Walaupun tadi ya secara finansial gitu kan, itu bisa jadi nggak saat itu finansialnya akan dicairkan gitu. Tapi ya nanti mungkin ada hal lain atau ada proyek lain atau ada nanti opportunity lain yang akan masuk. Biasanya sih seperti itu ya. Dan nanti terpilih salah satu vendor terbaik dengan caranya ngetesnya kayak gitu. Memang ini unik banget waktu itu ya, dapat proyek yang seperti ini. Wah, ini mah kita kayak kompetisi nih gitu kan. Tapi ya kita memang harus membuktikan bahwa kita solution gitu kan, atau solutif gitu dengan apa yang menjadi isunya mereka. Gitu sih. Ya.
Jadi Mungkin kebayangnya ada ini ya apa si obstacle yang dimilikin adalah gimana caranya menemukan vendor yang siap siap antar jaga gitu. Kali iya gitu kali ya. betul. Siap bantu lah gitu ya. Siap bantu. Nah, gimana nih dites dulu nih. Oh gitu. Tapi biaya tesnya Tes lumayan ya. dulu Berarti kita. berarti ini ya apa investasi buat biaya market validation ya market validation ngomongnya kan. Ngevalidasi vendor Nah, mana betul. gitu kan. Nah, kan? Gede banget budgetnya ya. Satu Ya, prodi. Nah, betul betul. Ya. Jangan lupa kalau mau costnya research benar. ke GitsR. Costnya benar kayak gitu ya. Ngeri banget budgetnya gede banget gitu. Tapi itu emang kalau di apa menurutku ya, menurut pandangan saya, pengalaman kemarin ya yang dapat informasi dulu ada project startup yang masuk ke kita ya, bareng Rifki juga nih. Lumayan kan nilai projectnya lumayan, tapi setelah rilis beberapa bulan kemudian dapat kabar produknya di shutdown tuh. Nah, produknya di shutdown kenapa? Mungkin solusi yang mereka tawarkan sudah di provide sama kompetitor gitu ya, kompetitor yang ada. Tapi memang unik bisnisnya ada, unik selling point-nya ada. Cuman kalau yang saya lihat gitu ya dari sisi marketing terus kemudian acquisition usernya kayaknya budget mereka kurang, sehingga pas mereka udah launching mau mengakuisisi user meskipun mereka udah yang saya lihat ya udah bekerja sama maksudnya developer ini ya pembangunan gitu yang udah gede gitu ya. Gak boleh sebut merek kan ya, gak boleh sebut merek. Jangan. Mereka udah kerja sama tapi aja tuh karena mungkin marketing yang mereka kurang, akuisisi kliennya juga, akuisisi usernya juga nggak dapat gitu. Jadi setelah berapa ya 6 bulan kalau nggak salah 6 bulan rilis mereka shutdown akhirnya. Tapi itu bagus daripada mereka telat nge-shutdown terus capek sama OPEX-nya lebih tinggi, modal yang mereka keluarkan yang udah di burn lebih gede gitu. Jadi lebih baik di shutdown secepatnya gitu. Meskipun mereka sebenarnya produknya nggak solving problem, tapi setelah mereka berhasil nge-solving problem, tapi mereka nggak bisa nge-akuisisi user atau nggak bisa ngedatangin user yang make platform dia untuk bisa nge-solving problemnya, ya percuma juga gitu. Meskipun produknya udah rilis, udah bisa menjawab problem, tapi mereka nggak bisa nge-akuisisi user, ya sama aja bohong gitu. Mereka udah bisa dapat duit dari mana? Makanya mungkin banyak startup yang kayak gitu, mereka udah understand produknya, terus mereka udah bisa nge-solve problemnya, tapi at the end mereka nggak bisa ngakuisisi customer-nya. Ya sama aja, mereka nggak akan dapat apapun gitu ya. Meskipun modal yang mereka keluarkan udah cukup banyak gitu. Mungkin pandangan saya kayak gitu sih Mas Saudara. Jadi nggak selalu problemnya apa terus kita solve, kita launch, oke, problemnya benar, bisa nge-solve problem-problem dari masyarakat atau dari persona yang mereka tuju, tapi ketika udah nge-solve problemnya, udah bisa bantuin customernya, tapi mereka nggak bisa datangin customer, sama aja bohong sih gitu. Ya tinggal tunggu waktu aja kapan mereka habis bensin lah gitu istilahnya. Betul. Tapi itu kalau gitu berarti gimana? Gak masuk dulu deh. Rebutan. Kebayangnya ini sih, ini produk solution mereka sebenarnya udah ngerti kan solusi dari problemnya apa gitu ya. Nah, kalau berarti kan ini jatuhnya jadi oke lah marketnya seberapa besar gitu ya. Seberapa besar. Cuman yang jadi pertanyaan gitu, mereka ini apakah apakah ngevalidasi marketnya tuh di suatu daerah aja, jadinya nggak bisa banyak yang make gitu, atau cuman atau ya emang nggak dipasarin gitu. Jadi kan agak beda ya, kayak misalnya gini, saya memvalidasi bahwa keluarga saya memvalidasi bahwa semua orang itu butuh laporan keuangan pribadi misalnya gitu.
Tapi kan yang butuh kan cuman yang dia tanyain doang gitu. Kalau yang nggak dia tanyain apakah butuh kan? Iya, betul. Jadi kayak nanyanya mungkin belum Belum banyak, tentu. ataukah emang dia belum bisa masarin aja, bukan belum bisa sih, budget masarinnya emang udah habis gitu. Kecil gitu ya. Heeh. Habis. Kayaknya sih kalau lihat dari histori-historinya ya, budget marketingnya sih kayaknya yang kurang ya. Budget Maksudnya marketingnya ya. yang kurang tuh kayaknya menurut hipotesa saya sih Mas. Karena kalau dilihat dari kompetitor lumayan cukup menggembar-gemborkan iklan-iklannya di mana-mana gitu. Sosial media dan lain-lain itu ada gitu. Nah, kalau yang produk yang kemarin kita garap kayaknya sih kurang sih gitu. Kurang ya. Karena kan banyak juga startup yang bikin gitu ya, bikin idenya gitu kan. Tapi idenya tuh di daerahnya dia gitu. Dia belum survei di daerah lain gitu. Jadi ya udah startupnya yang buat daerahnya aja gitu. Ketika dia udah gede, ya dia nggak bisa ngegedein kan. Karena yang lain sustain sama caranya mereka sendiri gitu. Iya. Tapi kalau gitu berarti nentuin unique selling point itu nggak cukup ya untuk bisa ngebuat gitu satu produk misalnya yang bisa sukses gitu. Kalau kayak gitu ya teorinya. Iya, betul. Menurut saya sih gitu ya. Nggak tahu kalau teorinya mungkin pasti ada ya. Nggak bisa satu poin unique selling point aja yang bisa menentukan oke, produk ini akan berhasil kalau punya sekian unique selling point dibanding yang lain gitu ya. Tapi ada faktor-faktor lain juga yang mendukung gitu. Entah berapa persennya, tapi harusnya nggak satu poin itu aja yang bisa menentukan. Ada faktor luck dari pemilik produk sendiri sih kayaknya. Misalkan CEO-nya atau co-foundernya itu akan ada faktor luck juga sih. Gak mungkin karena ya namanya di dunia bisnis 2 kali 2 bisa 10, 2 kali 2 bisa minus 5, 2 kali 2 bisa 0 gitu. Random lah. Jadi ada faktor luck juga enggak random, maksudnya enggak pasti gitu ya. Abstrak lah. Jadi tidak teori aja, iya oke, kita pakai teori, pakai data, tapi pasti akan ada faktor luck juga dari co-founder atau CEO atau stakeholder-nya lah yang pegang di sana gitu. Atau bisa menurut saya sih bisa jadi di dunia bisnis sih gitu. Mungkin bisa jadi foundernya atau CEO-nya belum paham lebih jauh terkait produknya gitu, atau misalkan targetnya belum terdefine secara menyeluruh gitu ya. Ini itu seperti apa sih gitu ya? Atau ini tuh kayaknya belum dinamis gitu. Misalkan kayak contoh kita mau nyasar satu customer gitu ya. Targetnya seperti ini gitu kan. Dengan tadi ya contoh produk ini gitu kan. Nyasar ke satu ini karena tadi Mas Sudar bilang research-nya di satu daerah tertentu gitu ya. Jadi belum terjamah belum nyobain mungkin di luar sana gitu ya, atau di luar negeri lebih beda gitu kan cara menentukan lebih sukanya yang seperti ini user yang di sini mah gitu, yang di sini lebih sukanya seperti ini. Nah mungkin belum terresearch ke arah sana gitu. Bisa jadi juga kan karena pemahaman tadi foundernya belum sampai ke sana, atau dia researchnya tidak sampai terjun langsung bahwa dia tuh pernah melakukan itu atau sebagai user langsung gitu. Kan beda kalau kita tapi mainnya kurang jauh. Bisa jadi juga ya. Bisa jadi juga kasusnya kayak yang Mas Adi sebutin tadi, yang risetnya kurang jauh. Maksudnya banyak kan sekarang startup yang dapat pendanaan tuh, misalkan pre-seed gitu ya. Mereka ngeklaim 50.000 user petani yang udah melakukan jadi customer-nya mereka. Nah 50.000 itu dibuat dalam waktu 6 bulan misalkan. Ya bertanya-tanya juga itu tuh datanya benar atau enggak sih gitu ya. Tiba-tiba udah dapat sekian ratus juta, apakah datanya itu cuman dapetin nomor handphone aja terus dia foto terus ya udah itu masuk ke data mereka gitu ya sebagai itu tuh customer mereka, itu ya
itu jadi pertanyaan juga sih sebenarnya untuk Aku dia si ini startup apa ini tuh ngambil dari konter HP gitu kan, beli nomor ya handphone bisa baru jadi masuk. gitu. Bisa Ya, jadi. Bisa jadi. betul. Kan banyak tuh sekarang di online shop yang jualan nomor kartu aktif gitu ya. Iya. Oh, Yang beli nomornya aja. Bisa jadi kan kita nggak tahu. Terus ya karena mungkin ada data segala macam jadi terus lobbynya jago, kliennya tertarik, investornya tertarik, ya udah dikasih pendanaan gitu. Nah. Tapi setelah pendanaannya dikasih, di build produknya ternyata, waduh, tadi yang Mas ada sebutin gitu ya, risetnya kurang dalam, mereka kurang ngerti karena mungkin datanya ada yang manipulatif juga gitu. Benar. Itu belum tahu sih gimana. Bisa jadi. Karena Betul. banyak dari banyak startup yang masuk pre-seed, kalau baca-baca lumayan kaget juga gitu. Oh, mereka ngeklaim udah punya transaksi sekian puluh ratus ribu gitu ya dalam waktu sekian bulan. Waduh, ngeri juga gitu ya kalau misalkan kita emang benar-benar pure kayak gitu dan data itu tuh nggak tahu datanya valid atau enggak. Jadi ketika kalau misalkan emang tujuannya cuman mau dapetin pendanaan pre-seed untuk modal awal, ya cuman untuk bisa sustain kayaknya bakalan struggling sih. Kata Mas Ade tadi balik lagi. Betul. Ya. Dan kalau pengen sustain, ya marketingnya harus oke sih. Maksudnya dalam artian target marketingnya bagus gitu. Ya minimal lead-nya tuh dapat 10% dari total lead gitu. Pasti kan gitu. Nah, kalau 10% dari total lead berarti kan harus sekian-sekian kan. Yang 90%-nya itu pasti banyak gitu kan. Itu kan seperti itu. Dan kalau kita lihat startup gitu kan mau dapat lead banyak, mungkin kan yang dikeluarin dananya kan pasti akan besar gitu. Nggak mungkin kan kalau dananya kecil dapat lead banyak, itu impossible gitu ya. Pasti kan seperti itu. Bisa jadi gitu kan tadi ya beli nomor atau beli akun gitu ya. Untuk supaya bisa besar. Dan setelah dapat seed gitu ya atau setelah dapat pendanaan baru kan nggak bisa naik atau nggak bisa tumbuh gitu karena tadi dia tidak paham terlalu jauh terkait apa yang sudah jadi gitu kan produk. Nah makanya mungkin kalau tadi balik lagi understanding product solution gitu ya orang yang punya produk ini gitu kan atau founder ini tuh seharusnya gitu kan bisa terjun langsung sebelum mereka akan generate produknya gitu. Ini pernah ikut di kompetitor lah gitu. Kompetitor kita tuh siapa? Ya kita numpang dulu di kompetitor gitu kan jadi apanya gitu, jadi usernya kayak gitu atau jadi ya minimal kalau tadi produknya on demand gitu ya jadi tukangnya lah di situ pasti akan paham gitu kan. Oh ternyata kalau mau seperti ini berarti akan seperti ini. Kalau ada problem kayak gini pasti akan ini solusinya gitu. Saat kita generate satu produk tersebut dan kita udah berpengalaman di arah sana, pasti akan tahu celah-celahnya gitu kan. Celahnya ini tuh pasti akan seperti ini. Gitu sih. Kalau celahnya ini tuh pasti akan kayak gini. Begitu sih. Dan itu nggak sebentar sih memang gitu. Itu nggak sebentar jadi gitu. 6 bulan itu waktu yang cepat sebenarnya ya. Tidak bisa itu kalau misalkan begitu sih. Mungkin itu sama harus dipertimbangkan juga tuh seberapa besar market opportunity-nya gitu ya. Nah, itu betul. Jadi faktor juga gitu. Faktor penentu ya seberapa besar market opportunity-nya. Kompetitor dari sana kan kita bisa ngeliat tuh kompetitornya udah main di segmen apa aja. Udah ada leading company-nya atau belum di sana yang main di market itu, terus seberapa besar customer atau klien yang udah kompetitor akuisisi lah atau udah mereka punya dan kita berani nggak bertarung di area yang sama gitu ya. Tapi kalau misalkan market opportunity-nya gede, bertarung di area yang sama, mungkin kita akan masih ada celah untuk kebagian bagian kuenya lah gitu, di segmen yang mana. Itu menentukan juga gitu, Mas Sudar. Betul. Tapi aku punya cerita sih sebenarnya. Ngomong-ngomong tadi ya yang understanding your product ya, yang kita bilang tadi mainnya kurang jauh gitu.
Ada satu Nih, cerita ini iya. dari teman juga. Jadi dia ceritanya di satu daerah itu dia ngadain event lokal gitu kan, eh, event lokal untuk wawancara dan segala macam gitulah. Gitu. Jadi produknya tuh tentang inilah, tentang pendidikan gitu ya. Jadi dia buka booth di satu daerah itu yang kebetulan memang daerah itu memang kebanyakan Muslim ya gitu. Jadi ceritanya pendidikan Muslim gitu. Udah tuh dia survei di situ, oh iya banyak yang suka gitu kan, banyak yang mau bayar gitu kan. Itu berarti marketnya valid kan sebenarnya. Kan kalau kita bisa bilang Yep, kalau betul. orang bayar, berarti kan marketnya valid gitu. Nah cuman kan pertanyaannya adalah itu di daerah itu tuh yang notabene banyak Muslimnya, terus eh, dia belum coba di tempat-tempat lain gitu. Ya akhirnya ketika produknya dibikin over PD ya nggak jalan juga akhirnya karena targetnya lebih luas lagi, nggak daerah itu doang gitu, se-Indonesia gitu. Jadi dia Iya, iya. antara dia paham problemnya apa tapi ngasih solusi ke digitalnya itu, jadi dia udah paham masalahnya tapi pendigitalannya itu salah, atau dia juga ngevalidasi marketnya juga nggak banyak gitu, cuman daerah itu aja gitu, dan dia over PD langsung bikin ininya kan, bikin fiturnya kan. Nah, mungkin ada kompetitor juga mungkin Mas Yudar. Maksudnya kompetitornya ada nih. Tadi kan marketnya udah mereka validasi tuh. Terus udah ada yang mau make kan, berarti kalau mereka udah berani, udah langsung ngeksekusi gitu ya. Kemungkinan menurut saya ada dua. Yang pertama, mereka udah tergiur dengan market yang ada dan udah diminta sama customer gitu ya. Oke, cepet mana dong gitu ya. Produk yang akan kamu buat ini pasti gue pakai nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kompetitor juga yang akan main di area yang sama, customer yang sama, sehingga mereka cepet-cepetan untuk cari momentum untuk mengakuisisi klien. Mungkin kalau dari cerita Mas Sudar, menurut tapi saya jadi sih gitu. kalau Ada dua kemungkinan itu. Kalau misalnya ngeliat kompetitor berarti kan understanding kompetitor. Iya. Tapi kalau ngomongin produk sih understanding-nya harusnya dua-duanya, ya kan? Dua-duanya ya. Understanding value sama understanding your competitor juga. Apalagi kalau misalnya kompetitornya ada banyak gitu, misalnya kompetitor, atau misalnya kayak Apple sama Samsung lah, pasti kan ngerti satu sama lain itu. Oh, pasti itu jelas. Apple gini, Samsung gini, pasti gitu tuh. Tapi kalau dilihat-lihat gitu ya, kesuksesan sebuah produk itu kalau aku lihat kayak ada dua kemungkinan sih. Pertama itu antara kita jadi yang pertama atau jadi yang lebih baik dari yang existing. Benar nggak sih? Kayak misalnya ChatGPT yang pertama kan ya, yang pertama makanya successful. Orang banyak butuh, orang pengen jadi kayak Iron Man gitu ya. Terus itu kan kayak ChatGPT itu bisa di text to speech juga gitu. Jadi beneran kita kayak Iron Man. Apa arti ini misalnya langsung diituin gitu. Terus atau kita jadi yang lebih baik kayak Google sama Yahoo tadi. Yahoo udah ada, udah gede, mereka yakin mereka nggak akan keguling. Terus akhirnya 2000 berapa ya? Google berarti ya? 2007 kali ya. Udah mulai boomingnya. 2007 hancur semuanya di Yahoo-nya. Benar nggak sih? Ya, betul. Iya. Iya benar juga sih. Harus bisa jadi kan sebenarnya orang yang kita validasi ini atau solusi yang kita tawarkan itu sebenarnya bisa jadi udah ada kan. Betul. Udah ada. Jadi ngapain kita bikin solusi lagi padahal solusinya udah ada gitu kan. Ya problemnya tahu, bisa jadi orangnya karena nggak tahu toolsnya aja, jadi kita pede buat bikin toolsnya gitu kan ya, padahal sebenarnya udah ada.
Ini kayak ini aku keingetan ini nih contohnya Mas Ibun. Mas Ibun kan jadi RT ya dia. Oh iya, jadi RT ya dia. Jadi yang lucunya dia waktu pertama jadi RT tuh bikin tuh secanggih mungkin tau. Kalau nggak salah bikin Flutter kalau nggak IoT salah. ya yang Flutter atau apa gitu ya. Bikin Flutter. Pencatatan itu Buat iuran pencatatan itu, buat iya buat iuran. iuran benar, pencatatan apa namanya Wih. warga gitu kan ya. Gue canggih gitu. Tapi ternyata solusinya tuh terlalu over. Terus akhirnya dia pakai apa coba? Iya. Pakai Microsoft Excel. Bukan Excel, ini Akhirnya Google Sheet. Google Doc. Google Sheet. Iya. Ya jadi kalau gitu belum tentu solusi yang kita pikirkan itu solusi gitu ya. Tapi belum tentu itu nge-solve ke problem marketnya gitu ya. Apa marketnya mau pakai gitu. Bisa jadi marketnya karena nggak karena tahu udah aja. kebiasaan sama yang sebelumnya. Kebiasaan sama sebelumnya, betul. Marketnya juga ini apa namanya, sebenarnya nggak tahu ada tools yang lebih canggih gitu kan, yang lebih canggih dan lebih simpel. Kayak tadi pagi aja yang kita diskusi ya tentang laporan keuangan pribadi ya. Oh iya, laporan keuangan. Ya kalau dia nanyanya sama orang yang belum pakai kan, belum pernah pakai solusi lain kan, ya itu jadi fitur. Problemnya pasti itu gitu. Problemnya pasti itu. Tapi kalau misalnya dikasih lihat ini platform ini ada loh gitu. Ya jadinya kan ternyata udah ada ya, nggak jadi deh gitu. Nggak jadi bikin gitu ya, kan. Betul. Karena atau misalkan udah ada gitu ya, tapi orang ya usernya nggak pernah pakai itu, malah jadi problem jadinya. Ribet pakainya jadinya malah gitu kan ya. Betul. Apa-apa harus dicatat kan gitu ya jadi. Makanya kalau bikin produk yang similar, kalau menurutku sih ya, kita harus ngikutin gaya Cina bikin produk, direplicate dulu. UX-nya udah dapat, bisa nempel ke produk itu, baru masukin fitur-fitur unique selling point-nya. Kayak Xiaomi kan, Xiaomi gitu. Dijual dibikin mirip banget sama Samsung, dijual harganya lebih murah. Udah dapat orang-orangnya, marketnya udah pada dapat. Abis itu baru dimasukin fitur-fitur yang canggih-canggih tuh dari si Xiaomi-nya gitu, yang beda dari si Samsung. Makanya bisa sukses kan sekarang gitu. Menurutku gitu sih. Iya. Itu benar sih, dari teorinya ada ya. Ada. Dosen gue juga pernah bilang gitu sih. Blue Ocean and Red Ocean ya. Apa tuh? Kalau kata dosen gue tuh, kalau kamu Blue Ocean gimana? Blue Ocean gitu. Wah, bingung. Kalau yang jadinya buyar. Bentrok. Buyar. Kalau yang ya tadi yang nyambung sama yang Rifki bilang, strategi China gitu ya, yang replicate, ya udah replicate terus. Nanti setelah customernya banyak, dia punya data, udah punya datangin revenue, datangin customer, baru dia punya unique selling point. Itu kalau yang Red Ocean kayak gitu, baru nanti masuk ke Blue Ocean, gitu nggak sih? Atau kebalik? Bentar, ini Red Ocean, Blue Ocean apa ya? Gue belum tahu. Oh, itu apa? Strategi. Aduh, siapa ya? Aku taunya Blue Green Deployment. Abet testing. Bukan, ada penulisnya. Saya pernah baca artikel. Jadi kalau misalkan kamu mau membuat sebuah produk atau solution, itu bisa pakai strategi Blue Ocean and Red Ocean gitu. Kalau misalkan Red Ocean tuh masuk ke dalam industri yang emang udah ada. Misalkan kita mau masuk ke industri e-commerce gitu. E-commerce kan udah ada tuh banyak. Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain.
kita nge-replicate semua fitur yang ada di sana, yang kompetitor ada, kita semua replicate. Once kita udah masuk ke satu segmen sekian persen gitu ya acquisition usernya, baru kita masuk ke Blue Ocean. Itu yang pernah saya baca sih, tapi nanti bisa di teman-teman yang dengerin mungkin boleh nanti searching ya kasih guys koreksi ya kalau saya salah. Yeah. Saya sih gitu. Ini baru nemu nih Red Ocean tuh jadi stepnya nih ya yang aku baca. Masukin market yang udah ada, terus cari apa? Cari kelebihan dari, bukan kelebihan sih. Differentiate tuh apa ya? Ya diferensiasi kompetitornya. Terus serve existing demand yang sama gitu ya, kebutuhan yang sama, serve kebutuhan yang sama. Abis itu setelah udah dapetin marketnya, baru provide lower cost atau special value tuh customernya. Iya. Gitu. Nah kalau Blue Ocean itu untap market, cari market yang belum disentuh, abis itu bikin produknya, dan jangan sampai ada kompetitor yang muncul gitu ya. Terus bikin kebutuhan yang baru, create new demand. Nah, habis itu ya udah get the product with the on the market with the low cost and unique value before others. Gitu. Wah, menarik sih. Ilmu baru, guys. Yang Red Ocean tadi mirip ini loh, mirip pernah baca artikel itu gitu. Red Ocean keren. Produknya mirip ini loh, JDID loh. Red Ocean. Red Ocean tuh. Marketnya udah ada, maksudnya kompetitornya udah ada, dan dia bikin diferensiasi customer itu. Maksudnya dalam artian, kalau nggak salah ya, gue pernah belanja di situ. Temen gue pernah belanja dan gue pernah liatin. Mereka tuh punya gudang loh, punya gudang produknya mereka gitu di Indonesia, dan itu didatangkan langsung dari China gitu. Nah, bedanya apa dengan ya yang lain gitu ya, kayak apa tuh Zalora gitu ya, terus apa tuh yang Lazada gitu ya, kayak gitu yang dari China, dan ternyata dulu sangat sukses gitu ya. Jadi ID jualan laptop original gitu, dan mereka khusus buat datangin ke gudangnya mereka, dan mereka kirim langsung ke customer gitu. Dulu sukses tuh 2015, 2016, 2017, nah, itu sukses banget, dan orang percaya gitu ya, uniknya dia atau diferensiasinya dia di e-commerce gitu ke sana gitu ya. Ternyata sekarang kan berbeda ya, orang tidak sama seperti itu terus gitu ya. Pasti ada perubahan kebiasaan orang gitu. Dan sekarang ujung-ujungnya kan mereka tidak berkembang gitu. Betul. Ya, Red Ocean tadi gitu ya. Berarti kan harus berubah, mereka harus paham gitu kan, produknya mereka ternyata tidak selamanya itu bagus gitu kan. Berarti kan harus nge-research lagi, balik lagi gitu kan. Mungkin tadi cari Blue Ocean-nya gitu kan, yang tidak ada kompetitornya. Gue di e-commerce harus ngapain nih gitu kan, gitu ya. Dengan ya telatnya mungkin tadi dari diferensiasi tadi, telat untuk move ke model bisnis lain, ya kayaknya kan bulan ini dinyatakan ya mereka tutup gitu kan. Ya mungkin salah satunya itu sampel gitu ya, sampel understanding. Tapi itu berarti kan tadi solution. Kita ngomonginnya ada understanding di awal, berarti kan kalau kasusnya gitu kan berarti understandingnya pada saat produknya dia udah ada kan sebenarnya. Udah launch, udah stable. Berarti dia harus understandingin lagi kan jadinya. Betul. Understandingin lagi. Market ini seperti apa itu pasti kan selalu berubah kan ya. Ya banyak yang bisa bertahan gitu kan sampai saat ini gitu kan ya. Google aja lah contoh gitu yang besar itu. Mulai dari search engine kan dia bertahan sampai sekarang karena produknya terus berkembang gitu, karena mereka bisa menyesuaikan dengan market gitu. Dan mereka tahu market tuh arahnya kemana, karena tadi balik lagi punya analitik gitu, punya data yang bisa mereka manfaatkan untuk ya tadi arahnya market tuh
bulan depan, 3 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan malah gitu ya. Mereka tahu nih akan hype apa gitu kan, akan viral apa gitu. Ya, contohnya ChatGPT udah mulai kan Google mau nge-publish AI-nya dia gitu. Padahal kan sebelum-sebelumnya ya di keep di internal gitu kan ya. Sebenarnya udah ada gitu kan, tapi itu sebagai research atau sebagai ya lab gitu ya, labnya mereka untuk tadi nge-research analitik gitu ya di search engine-nya mereka. Ya. Gitu. Sekarang kan malah di public. Mungkin itu sih bisa jadi di akhir ya di ujung tadi produk itu ya kita harus bisa move ke selanjutnya gitu. Ya. Tapi Understanding tuh seperti itu mungkin. Continuous berarti ya understanding. Betul. Ya. Jadi kita kalau gitu, kalau kita punya produk gitu ya, berarti kita harus ya terus understanding sama Iya, betul. itunya. Ada kompetitor baru, understanding lagi. Understanding lagi. Betul. Betul. Kayak jadi Jelas. ID tadi ya kasusnya. Understanding lagi gitu. Ada market Betul. baru, understanding lagi. Gitu kan. Betul. Apalagi kayak handphone gitu kan, ada Gen Z, Gen apa? Ada usia kan, usia Gen Z, terus apa Gen apa lagi? Gen Halilintar. Milenial gitu ya. Itu kan beda-beda gennya. Berarti kan handphonenya juga beda-beda kan. Handphonenya juga beda-beda. Understanding terus kan akhirnya. Nah, betul. Ya, tapi ngomong-ngomong soal JDID tadi ya. Aduh, maaf ini JDID. Apa? Sekarang kan udah ini ya, udah ya kemarin dengar beritanya, terus tapi mungkin yang menyebabin dia kurang berhasil karena setelah dia campaign bahwa di sana pasti ori, Tokopedia sama Tokopedia ya, salah satu kompetitor besarnya itu punya official store yang pasti ori juga. Betul sekali. Gitu. Dan user acquisition-nya udah lebih banyak. Betul. Kayaknya gagalnya di situ ya. Benar nggak sih? Karena biaya akuisisi customer tuh mahal sekali, Mas Rifki. Betul. Butuh bakar uang yang banyak sekali. Jadi biaya akuisisi customer tuh tidak gampang dan tidak tadi murah. aja kan pas di awal bikin project ya, akuisisi. Iya. Akuisisi vendor. Kan biayanya gede kan. Biayanya gede. Waktunya juga lumayan. Ujung-ujungnya kalau gitu ujung-ujungnya duit lagi ya. Oh, jelas. Duit lagi. Jelas lah. Enggak. Aduh. Seru. Oke, guys, ini kita udah jam berapa nih? Jam 9 kalau di sini. Berarti kita udah 1 jam lebih nih. Udah jadi 1 jam lebih ya. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan, yang namanya understanding produk ini itu pasti sangat diperlukan di life cycle-nya produk malah. Jadi nggak cuma di awal berdirinya sebuah startup atau sebuah produk, bahkan continuous dari awal balik lagi, muter lagi, jadi harus continuous terus. Karena kalau nggak understanding terus, berarti kan si produknya ini stagnan di situ-situ aja. Gitu. Ada lagi nggak kalau dari kalian? Ya, kalau dari aku nih ya, yang tips kalau mau produknya berhasil ya, itu tadi ada 2 berarti ya, berarti ada teorinya ya, Mas Bayu. Ada dong. Ada Red Ocean sama Blue Ocean. Blue Ocean jadi cari market yang udah ada, kita jadi yang pertama atau kita jadi yang lebih baik. Terus make sure juga bahwa kita udah research marketnya, ada yang mau pakai atau enggak, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang kalau bisa gitu. Terus jangan lupa juga kita harus punya understanding yang baik sama produknya, marketing plan-nya juga tadi ya, ngobrol-ngobrol soal marketing plan. Betul. Terus jujur juga sama produk, kapabilitas produknya gitu, bahwa kita emang bisa ini loh gitu.
Kayak contohnya Apple Maps deh. Apple Maps kan gagal tuh ya. Betul. Gagal saing sama Google Maps gara-gara fiturnya ribet, terus pinpointnya juga gagal gitu. Dan ternyata ini tips yang terakhir nih, developmentnya jangan buru-buru gitu. Make sure quality-nya dicek juga, karena ya kalau nggak dicek quality-nya, kalau punya kompetitor lebih bagus gitu ya dari produk yang kita launch, ya orang akan pindah ke kompetitor gitu, karena produknya lebih bagus dari sebelah gitu. Jadi don't rush it, guys. Gitu sih. Dan jangan lupa kita punya GitsR nanti kalau yang mau research juga ya. Ini sekalian promosi nih. Udah GitsR. Bajunya perlu kita buat Mas Udar nih. Iya, Nah, itu tuh, Sudar. Kartu nama udah. Produknya Mas Sudar ini. Kalau dari Bayu apa dari Bayu sama Mas Ade? Oke. Kalau dari saya ada 5 poin kali ya. Yang pertama udah pasti understand produk atau service yang kalian mau buat. Terus yang kedua pahami apa yang customer kalian butuhkan gitu ya. Karena kalau tadi balik lagi problem customer yang akan kalian solve itu apa. Yang ketiga itu tadi yang tadi saya sampaikan, seberapa besar sih market opportunity-nya ketika produk kalian di launching terus bisa menyelesaikan permasalahan dari customer-nya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat, gimana cara setelah 3 poin tadi udah divalidasi dan direncanakan gitu ya, kalian juga harus ngebungkus gimana cara kalian ngedeliver itu, menyampaikan itu ke calon customer dengan cara misalkan kayak Apple kalau jualan gitu ya, mereka Apple jualannya itu ngejual ngejual story kan, story-nya tuh dapat gitu ya. Kalau kita ngelihat video YouTube ketika misalkan MacBook yang baru launching terus kita lihat video rilisnya, itu message-nya tuh dapat. Nah, terus yang terakhir ya jualan, ujungnya jualan, produk kalian tuh harus dijual, harus laku. Dan karena 4 step tadi udah dilewatin, berarti kan produknya udah dimengerti, bisa menyelesaikan permasalahan customer, dan ujung-ujung bisa dijual dan bisa dapetin revenue, income, dan tentunya profit gitu. Itu dari aku sih Mas Udar. Dari Mas Ade mungkin terakhir nih. Oke. Mas Ade nih. Kayaknya udah habis deh. Nih dibabas semua sama Rifki sama Bayu. Enggak dong, ada. Versi Mas Ade sendiri lah. Versi Mas Ade nih. Kayaknya sama deh konsepnya kayak gitu. Tapi ya poin utama ya dari aku mungkin ya tadi ya, understanding product solution itu tidak hanya di awal kita buat produk gitu ya, atau baseline produk itu akan launching atau akan dijual gitu ya. Tapi produk itu sedang berjalan atau sedang tumbuh juga kita harus paham gitu kan, marketnya akan kemana gitu ya. Terus perubahan customer-nya seperti apa, kita harus mengikuti kebutuhan customer gitu. Kalau tidak mengikuti ya tadi gitu, ujung-ujungnya kita akan mati gitu ya, si produknya kita tuh akan selesai di sana. Nah harapannya ya tadi ya, 2 poin tadi, atau di awal kita harus paham. Di saat kita sudah tumbuh dan sustain, kita juga harus paham customer-nya arahnya kemana, gitu kan, kebutuhannya mereka akan kemana, supaya produknya kita ya bisa sustain terus-menerus dan bisa ngebantu customer-nya kita gitu, apa yang mereka butuhkan. Itu mungkin poinnya dari saya. Ya silakan balik lagi ke Mas Udar. Cakep semuanya. Paling itu guys, podcast kita pertama kali. Nantikan podcast selanjutnya yang lebih seru lagi. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih.